Sekarang, saatnya recap konsep. 3 jenis eliminasi yang harus lo kuasai. Eliminasi pertama, penjualan dan pembelian internal. Debit penjualan, kredit HPP, sebesar transaksi antar perusahaan. Eliminasi ini selalu ada setiap tahun selama ada transaksi internal, dan sama untuk upstream maupun downstream. Ini eliminasi paling basic yang wajib dilakukan. Eliminasi kedua, laba belum terrealisasi pada sediaan akhir. Debit HPP, kredit sediaan, sebesar laba yang belum terrealisasi. Tujuannya, tunda laba yang belum boleh diakui dan turunkan sediaan ke biaya konsolidasi yang benar. Eliminasi ini ada kalau ada barang yang belum terjual pada akhir periode. Eliminasi ketiga, realisasi laba sediaan awal. Debit investasi pada anak, kredit HPP, sebesar laba yang ditunda tahun lalu. Tujuannya, akui laba yang tahun lalu ditunda, tapi sekarang udah terrealisasi karena barangnya terjual. Eliminasi ini hanya ada kalau ada sediaan awal yang mengandung laba belum terrealisasi dari tahun sebelumnya. Ketiga eliminasi ini adalah toolkit lengkap untuk handle transaksi sediaan antar perusahaan. Sekarang, 3 aturan emas yang harus lo ingat selamanya. Aturan pertama, laba hanya sah kalau keluar dari grup. Transaksi internal bukan pendapatan konsolidasi. Laba baru boleh diakui kalau barang udah terjual ke pihak luar. Entitas konsolidasi adalah satu kesatuan. Transaksi di dalamnya cuma perpindahan internal. Aturan kedua, eliminasi sama, dampak beda. Upstream versus downstream, jurnal eliminasinya identik. Debit penjualan, kredit HPP, debit HPP, kredit sediaan. Yang beda adalah dampaknya. Downstream, NCI nggak terpengaruh karena laba internal ada di induk. Upstream, NCI harus disesuaikan karena laba internal ada di anak. Tapi eliminasinya tetap sama. Aturan ketiga, konsistensi metode ekuitas. Laba induk yang dihitung dengan metode ekuitas harus sama dengan bagian pengendali dalam konsolidasi. Ini prinsip one line consolidation. Laporan terpisah induk harus refleks hasil konsolidasi penuh. Ketiga aturan emas ini adalah fondasi untuk memahami transaksi antar perusahaan dengan benar. Sekarang, kita tutup dengan pesan inspiratif. Dan kita sampai di akhir perjalanan pembelajaran ini. Kita mulai dari paradoks yang bikin bingung, perusahaan jual beli dengan dirinya sendiri, kok bisa? Sekarang lo udah paham bahwa ini bukan jual beli beneran, cuma perpindahan internal yang harus dieliminasi dalam konsolidasi. Lo udah menguasai 5 konsep kunci. Pertama, transaksi internal harus dieliminasi, penjualan dan pembelian antar perusahaan nggak boleh muncul di konsolidasi. Kedua, laba belum terrealisasi harus ditunda sampai barang terjual ke pihak luar. Ketiga, upstream dan downstream punya dampak berbeda, terutama ke NCI. Keempat, NCI dihitung dari laba terrealisasi, bukan laba terlapor kalau ada laba belum terrealisasi. Kelima, metode ekuitas konsisten dengan konsolidasi, one line consolidation principle. Skill ini sangat aplikatif dan wajib dikuasai untuk karir sebagai akuntan konsolidasi, auditor grup perusahaan, analis keuangan, atau manajer keuangan korporat. Ingat, pesan penting, akuntansi konsolidasi bukan sekedar menjumlahkan angka, tapi memahami substansi ekonomi grup sebagai satu entitas tunggal. Selamat, lo udah menguasai transaksi sediaan antar perusahaan? Terus praktik, terus asah skill, dan jadilah ahli konsolidasi yang profesional.